aku Jasmine dari Prodi Teknik Mekatronika. Teknik Mekatronika itu apa sih? Teknik Mekatronika itu adalah prodi di mana kita mempelajari 3 disiplin ilmu sekaligus, di mana kita belajar tentang mekanika, elektronika, dan informatika. Dalam mekanika, misal kalian pernah nggak sih dalam kehidupan kalian sehari-hari benda yang sering kalian pakai seperti motor? Mesin-mesin yang ada dalam motor tersebut itu masuk ke dalam pembelajaran di prodi kami. Salah satunya mungkin yang paling familiar sama kalian itu piston dan shockbreaker. Dan piston dan shockbreaker itu kalian tahu nggak? Itu memerlukan suatu ukuran yang khusus untuk dipakai di motor kalian. Alat ukurnya apa? Alat ukurnya itu disebut alat ukur mekanis. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Seperti yang Jasmine katakan, kita sebagai mahasiswa mekatronika tidak hanya mempelajari tentang elektrikal dan informatika, kita juga mempelajari tentang mekanikal. Mekanikal itu juga membahas tentang pengukuran. Seperti yang alat saya pegang ini adalah jangka sorong. Di jangka sorong kita bisa mengukur tentang panjang, diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman. Di sini saya ada alat yaitu Arduino. Ini adalah bagian LCD-nya. Di project terakhir saya menggunakan LCD ini untuk menampilkan hasil outputnya. Apakah sampah yang saya deteksi itu organik atau anorganik. Kenapa saya menggunakan jangka sorong? Jangka sorong di sini digunakan untuk mengukur seberapa panjang Arduino-nya. Lalu digunakan juga untuk fitment supaya pada saat pemasangan alat itu gapnya tidak terlalu lebar. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu jangka sorong. Jadi jangka sorong ini adalah alat ukur mekanik, bisa digunakan untuk mengukur panjang. Misalkan kita ukur panjang LCD ini, cara penggunaannya begini. Untuk tahu berapa panjangnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu kita di sini ada Glock 95. Kita bisa mengukur diameter luar. Diameter luar itu mengukurnya begini. Boleh di zoom. Ini adalah cara mengukur diameter luar. Dan ini adalah cara mengukur untuk diameter dalam. Oke, begini. Untuk ukurannya berapa nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Dan dalam jangka sorong kita juga bisa mengukur kedalaman. Seperti pada senjata ini. Untuk kedalamannya kita bisa ukur. Ini sudah mentok ya teman-teman. Nanti akan juga dijelaskan oleh teman saya bagaimana cara penggunaan jangka sorong, bagaimana pengaplikasiannya, dan bagaimana ketelitian dalam jangka sorong. Begitu dari saya, kita simak bagaimana cara penggunaan jangka sorong. Oke, tadi kita udah belajar tentang jangka sorong ya. Lanjut kita akan move ke bagian jangka sorong dan cara membacanya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kali ini saya akan menerangkan bagian-bagian dari jangka sorong. Untuk bagian ini sebagai rahang tetap ya. Untuk sebagian ini untuk rahang geser. Oke, kalau yang ini skala tetap ya guys. Kalau yang ini itu skala nonius. Oke, untuk yang ini kan itu untuk mengukur kedalaman. Oke ya. Nah, sekarang kalau yang ini itu mengukur diameter dari dalam. Oke, kali ini saya akan menerangkan pengukuran Arduino dengan jangka sorong ya guys. Nah, untuk kali ini pengukurannya untuk skala tetap ya. Untuk skala tetap menghasilkan 71 ya guys. Untuk skala noniusnya itu ini kan dilihat ya. Untuk skala noniusnya itu sama skala tetap itu ada garisnya. Nah, yang sejajar itu bagian 3 ya guys. 3 lebih 5 ya guys. Jadi 71 ditambah 0,35 ya guys. Jadi pengukurannya itu 71,35. Bisa dilihat ya.
di sini kita akan mengukur kedalaman sebuah pistol ini ya guys. Nah, bisa dilihat kita ukur kedalaman ya. Nah, penggunaannya gini ya guys. Ini kan digeser gini. Ini skala gesernya ya. Otomatis yang ini kan apa ya? Bisa dilihat jarum ya. Nah, akan memanjang ya. Nah, ini kan kedalamannya. Kita akan mengukur kedalaman sebuah pistol ini ya. Dilihat ya guys. Nah ini ya guys, bisa dilihat ya guys ini. Bentar, gue pasin dulu ya guys. Nah, untuk pengukurannya menghasilkan nilai 87 ya guys, ini bisa dilihat. Skala Noniusnya itu sejajar dengan skala tetapnya ya guys ini. Ya kan? Nah, jadi hasil pengukurannya itu mendapatkan hasil 87. Bisa dilihat. Oke, selanjutnya kita akan mengukur diameter dalam sebuah ini ya, potongan dari pistol Made in Indonesia ini. Nah, bisa dilihat ini ya. Untuk pengukurannya kita menggunakan ini. Ini skala tetap. Ini skala geser ya guys. Nah, ini ya guys. Set, kita masukin gini, kita pasin. Nah, ini kan udah masuk kan. Nah, kita baca sekarang. Nah, untuk hasil pengukurannya itu kedapatan 0,87 ya guys, bisa dilihat ini. Garisnya sejajar ya, skala Nonius sama skala tetapnya. Nah, tadi kita udah belajar tentang bagian-bagiannya dan cara penggunaannya. Lanjut, kita akan belajar tentang ketelitian. Oke guys, kali ini kita akan mencoba mengukur ketelitian dari jangka sorong ini guys. Jadi kita akan mencoba mengukur benda yang sama sebanyak 3 kali. Pada percobaan pertama kita mencoba mengukur panjangnya. Nah, di sini kita dapatkan dalam skala tetapnya itu 7. Terus dalam skala 71, terus dalam skala Noniusnya itu 35. Jadi jadinya 7,135. Dan lalu kita coba ukur lagi untuk yang kedua kalinya pada bidang yang sama. Di sini juga hasilnya mirip guys. Skala tetapnya 7, skala Noniusnya 3,5. Lalu kita coba lagi ukur untuk yang ketiga kalinya. Nah, di sini juga hasilnya sama ya, 3,5 pada 7. Jadi hasilnya ketelitian pada alat ini masih teliti, jadi alatnya masih bagus. Namun kalau jika orangnya yang tidak teliti, maka hasilnya akan berbeda. Gitu aja guys. Oke, tadi kita udah belajar tentang jangka sorong, bagian-bagiannya, serta cara penggunaannya dan ketelitiannya. Lanjut, kita akan belajar tentang takometer. Yang jelas, takometer itu bukan berarti alat ukur takoyaki ya. Nanti bakalan dijelasin sama rekan saya. Takometer secara sederhana adalah alat untuk mengukur kecepatan putaran dengan satuan RPM, yaitu putaran per menit. Takometer dibagi menjadi 2 jenis. Jenis pertama adalah takometer kontak, yang dimana kita membutuhkan kontak fisik untuk objek putarannya. Dan cara kerjanya adalah ujung sensor ditekan pada objek putarannya, lalu diteruskan kepada alat dan menghasilkan bacaan RPM. Kelebihannya dari takometer kontak ini adalah lebih praktis dan kokoh, tapi memiliki kekurangan, yaitu adalah memerlukan akses untuk ke ujung sensornya. Yang kedua adalah takometer non kontak, yang dimana ini tidak memerlukan objek untuk menyentuh pada pengukurannya. Cara kerjanya adalah menggunakan teknologi laser merah, yang dimana memerlukan stiker reflektor kecil pada objek putarannya. Kemudian sensor ini menyoroti stiker reflektor kecilnya, lalu menghasilkan pembacaan RPM. Nah, tapi memiliki kekurangan, yang dimana ini adalah tidak sederhana.
Selanjutnya adalah bagian utama. Ada dua bagian utama. Yang pertama adalah sensor. Nah, sensor pada kontak ini adalah logam pada objek putarannya. Kemudian sensor pada yang non kontak merupakan pendeteksi pantulan dari reflektornya. Nah, bagian utama yang kedua adalah display, yang dimana display ini adalah memberikan hasil pembacaan dari RPM-nya. Tadi kita udah belajar tentang apa itu takometer, bagian-bagiannya apa aja, sama jenis-jenisnya apa aja. Lanjut, kita juga penting memahami cara penggunaannya yang akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Kalian tahu gak sih cara menggunakan takometer? Kalian bisa lihat dari gambar di sini. Ini tuh takometer manual. Di atas itu ada tombol, itu merupakan tombol start. Yang di bawahnya itu merupakan tombol reset, dan di bawahnya lagi itu untuk mengukur, yang dimana dicolokkan ke motor. Nah, lihat kan ada angka-angka di sini, ada lingkaran besar sama lingkaran kecil nih. Nah, lingkaran besar itu merupakan satuan ratusan dan lingkaran kecil itu ribuan. Kalau misal lingkaran kecilnya 1 menandakan 1 dan lingkaran besarnya 200, itu berarti menandakan 1200. Nah, tapi kalau gitu kan nggak tahu tuh pasti penggunaannya pengaplikasiannya di mana. Nah, itu tuh digunakan di misal untuk menghitung rotasi kecepatan kipas atau fan, dan juga bisa untuk mengetahui kecepatan berputar sebuah kendaraan. Gimana? Tadi kita udah belajar tentang takometer, bagaimana cara penggunaannya, dan lain sebagainya. Serta tadi juga kita udah belajar tentang apa? Jangka sorong. Dimana ya tadi sudah dijelaskan sama rekan saya cara penggunaannya seperti apa, ketelitiannya, dan lain sebagainya. Hasil tadi kita sudah belajar tentang dua alat ukur mekanik, yaitu jangka sorong dan takometer. Baik, terima kasih atas waktunya telah menonton video kami yang durasinya lumayan panjang ini. Serta semoga kita bertemu di kesempatan berikutnya. Semoga bermanfaat.